Shalom saudara kasih Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Mari kita mengakhiri tahun ini dengan harapan yang sungguh di dalam Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dan berdoa, mempercayai, meyakini bahwa masuki tahun yang baru, kita berjalan tidak sendirian, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun di depan sana ada banyak hal yang mungkin kita tidak pernah mengerti, tidak pernah kita ketahui sebelumnya, tetapi yang penting adalah penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Nah sebab itu pada hari ini, mari masuk dalam hadirat Tuhan, mari memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan, supaya masuki tahun yang baru, kita dengan kesadaran penuh, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Haleluya, Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun penuh. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat
tidak ada orang yang peduli dengan saudara. Mungkin saudara merasa hidup saudara hancur. Saudara buat salah, saudara buat sesuatu hal yang memalukan. Atau mungkin juga saudara ditinggalkan sendirian. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kasih-Nya itu selalu ada buat setiap saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai saudara. Dan kasih-Nya itu selalu menantikan saudara untuk kembali datang pada Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Tuhan menerima saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai saudara. Mari rasakan saat ini juga kasih Tuhan yang begitu lembut, kasih Tuhan yang begitu indah, kasih Tuhan yang begitu luar biasa menghampiri saudara. Haleluya. Seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah sedetik pun kau berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu selalu. Saudara kasih Tuhan, hari ini adalah hari terakhir kita hidup di tahun 2020. Waktunya kita memasuki tahun yang baru. Tentu saudara banyak di antara kita yang merasa bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sulit, tahun yang sukar. Tetapi perhatian kita, fokus kita, jangan pada kesukaran atau kesulitan. Mari kita perhatikan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana mujizat daripada Tuhan. Itu menyertai setiap kita sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bekerja, keluarga itu masih ada bersama-sama dengan setiap kita. Kita memiliki kesehatan, kita mengalami perlindungan Tuhan, kita mengalami penjagaan daripada Tuhan. Itu tidak boleh saudara lupakan. Nah sebab itu pada hari ini mari kita mengakhiri tahun 2020 dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang mungkin kelihatannya tidak baik, di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Nah saudara, kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah perbuat. Mungkin di tahun 2020 ini kelihatannya sedikit, tetapi hari lepas hari itu adalah kebaikan Tuhan buat setiap kita. Ingat kebaikan Tuhan, ingat perbuatan Tuhan. Nah saya akan bacakan dalam kitab Yosua pasal 4, kisah bagaimana bangsa Israel hendak menyeberangi sungai Yordan. Mereka keluar dari Mesir selama 400 tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka menderita, mereka mengalami siksaan, mereka mengalami penganiayaan. Lalu Tuhan memerdekakan mereka, membuat mujizat sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Tetapi sayangnya di tengah-tengah perjalanan waktu mereka di padang gurun, Tuhan sudah berjanji memberikan tanah perjanjian, tanah Israel, tanah yang indah, tanah yang luar biasa. Dan tanah itu dihuni oleh bangsa-bangsa Kanaan. Bangsa Israel harus mengalahkan, menaklukkan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Tetapi karena mereka ketakutan, mereka merasa diri lemah, mereka merasa diri kecil, sehingga mereka tidak berani, lalu mereka tidak mempercayai Tuhan. Lalu selama 40 tahun mereka di padang gurun, generasi Musa, generasi pertama habis di padang gurun, lalu masuk generasi Yosua. Dan ketika masuk generasi Yosua, Tuhan merubah kehidupan orang-orang pada zaman itu supaya mereka lebih mempercayai Tuhan.
Yosua dan generasi yang di bawahnya, mereka bisa melihat tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan itu mereka bisa meraihnya, mereka bisa mendapatkannya. Lalu ketika mereka hendak menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana mereka akan mulai berperang di situ, Tuhan membuat mujizat. Sungai Yordan terbelah menjadi dua dan mereka bisa berjalan di tengah-tengah tanah yang kering. Lalu Yosua memerintahkan mereka untuk membawa 12 batu dari tengah-tengah sungai itu untuk mengingatkan mereka kembali bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dan memasuki tanah Kanaan dan melalui sungai Yordan yang terbelah menjadi dua. Saya akan bacakan dalam kitab Yosua pasal 4 ayat yang pertama. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah itu di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu di tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mengambil 12 batu yang ada di tengah-tengah sungai Yordan untuk menjadi peringatan buat mereka. Akan anak cucunya diingatkan bahwa mereka mengalami mujizat Tuhan ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan. Nah, saudara kasih Tuhan, setiap kita juga haruslah demikian. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan dan kita melupakan keajaiban Tuhan. Yang kita ingat hanya kesukaran, kesulitan, problem, bagaimana kita ditipu orang, bagaimana orang meninggalkan kita, bagaimana orang mengkhianati kita, bagaimana kita kehilangan uang, bagaimana kita mengalami kesusahan, kesulitan, lalu kita sulit untuk bisa melupakan orang-orang yang menyakiti hati kita. Lalu fokus perhatian kita bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan kehidupan yang sedang terjadi dalam diri setiap kita masing-masing. Nah, saudara, mari rubah fokus kita. Mari rubah perhatian kita. Fokuskan kepada apa yang Tuhan sudah pernah buat. Apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan. Mujizat Tuhan apa yang pernah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Itu yang harus senantiasa kita ingat kembali. Saya masih teringat ketika pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan. Saya menjadi Kristen sejak saya TK, masih kecil. Lalu saya mulai bertumbuh dengan semau saya sendiri. Tahun 91 saya dibaptis, tetapi hidup saya masih belum berubah. Saya masih hidup dalam kenakalan saya. Dan bulan Desember tahun 94, saya tiba-tiba saja mau menghadiri ibadah tutup tahun di gereja saya di Surabaya. Lalu saya digerakkan Tuhan untuk datang di ibadah remaja dan pemuda. Pada waktu itu ibadah mereka di hari Jumat. Dan saya coba datang, dan tiba-tiba saja hati saya disentuh oleh Tuhan. Saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya sungguh-sungguh memberikan hidup saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan di situ saya merasakan pertama kali, merasakan hadirat Tuhan, merasakan cinta Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Dan sepertinya saya merasa dipeluk oleh seseorang ketika pertama kali saya bertobat, ketika pertama kali saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Waktu saya dipenuhi oleh Roh Kudus, tubuh saya seperti kena strum dan saya mengucapkan bahasa-bahasa yang baru yang saya tidak pernah bisa bahasa itu sebelumnya, yaitu bahasa roh, bahasa lidah. Dan pengalaman itu yang tidak pernah saya lupakan. Sudah 25 tahun, saudara.
Tapi pengalaman itu tidak pernah saya lupakan. Ketika saya kuliah, saya sendirian jauh dari orang tua karena saya harus belajar di luar negeri. Itu adalah didikan Tuhan yang paling mengesankan. Paling membuat saya seringkali kalau menangis ketika saya mengingat apa yang Tuhan sudah buat, apa yang Tuhan sudah pernah lakukan. Nah saudara, saya ingat bagaimana Tuhan menolong hidup saya. Saya ingat bagaimana Tuhan merubah hidup saya. Kalau dulu Tuhan pernah tolong saya, hari ini pun, di depan pun Tuhan juga pasti akan menolong saya. Kalau dulu juga Tuhan sudah pernah menolong saudara, hari ini pun sama, Tuhan juga bisa menolong saudara. Masa depan saudara pun, di depan hari di depan pun, Tuhan juga bisa menolong saudara. Mari ingat kebaikan Tuhan. Mari ingat mujizat Tuhan. Akhiri tahun ini dengan kepercayaan, keyakinan, rasa syukur kita akan kebaikan kemurahan Tuhan. Seperti orang Israel yang Tuhan memerintahkan untuk membuat 12 batu peringatan. Untuk membuat mereka ingat sampai anak cucunya. Diingat baik-baik apa yang Tuhan sudah perbuat buat bangsa Israel. Kita juga sama saudara. Bukan cuma kita tapi anak-anak kita, anak cucu kita juga. Biar mereka juga melihat kebaikan Tuhan. Mereka melihat kuasa Tuhan. Mereka melihat keajaiban Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara dan saya mau menaruh iman, kepercayaan kepada Tuhan, mau mengucap syukur, mau mengingat kembali kebaikan Tuhan, memasuki tahun yang baru, awal tahun 2021, kita akan masuk dengan keyakinan, dengan kekuatan, dengan kepercayaan bahwa masa depan atau tahun 2021 itu akan menjadi tahun yang terbaik buat setiap kita. Saudara akan mengalami berbagai macam mujizat. Saudara akan mengalami berbagai macam hal yang luar biasa. Karena waktu kita mengalami kesulitan di tahun 2020, itu adalah tanda buat kita. Kita akan mengalami mujizat yang besar. Orang Israel mengalami kesukaran, penderitaan. Lalu setelah itu, sampai dengan hari ini, waktu mereka keluar daripada perbudakan, mereka keluar daripada penderitaan, lalu mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Sampai dengan hari ini, mereka mengalami hal yang luar biasa. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Di tengah-tengah padang gurun, pohon korma bisa ada tumbuh di sana. Buah-buahan begitu suburnya, betapa luar biasanya hasilnya dan besar-besar di sana. Itu bukti bahwa kebaikan Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah, sekalipun berbeda situasi, berbeda keadaan, zamannya berubah, orang-orangnya berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Nah, sebab itu saudara, taruh keyakinan dalam diri saudara masing-masing. Saudara adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Pastikan, yakinkan diri saudara sendiri. Waktu saudara menerima Tuhan Yesus, saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka di saat itu pula saudara harus percaya saudara orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mari ingat kembali kebaikan Tuhan dan sadari saudara tidak akan pernah sendirian. Mari sekali lagi kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, bersyukur untuk segala keadaan kami. Bersyukur untuk kebaikan yang kami rasakan dalam hidup kami. Biar kami memasuki tahun 2021 dengan kepercayaan, keyakinan yang penuh bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, ku mengasihimu, begitu indah kasih-Mu menyusup dalam hatiku.
bersama-sama dengan saudara. Jangan biarkan keadaan, situasi mengatur hidup saudara. Jangan biarkan masalah mengatur hidup saudara. Tapi biarkan iman saudara yang merubah keadaan. Keyakinan saudara yang merubah situasi. Kepercayaan saudara kepada Tuhan. Itulah yang akan merubah segalanya. Saudara tidak pernah sendirian. Mari buka kedua tangan saudara. Dan berdoa, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu di depan kami mungkin tidak bisa melihat. Kami tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Nah, sebab itu Tuhan, kami memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kami mengawali tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya, kami sungguh percaya, kami percaya tahun 2021 ini kami akan mengalami mujizat yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Kami akan mengalami kesembuhan, kami akan mengalami kelimpahan, kami akan mengalami terobosan, kami akan mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, apapun yang sedang mereka alami, apapun yang sedang mereka rasakan. Tuhan, berkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Biar kuasa daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan turun dalam hidup umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau mengasihi kami, Kau mencintai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyenangi Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah rumah tangga saudara, suami istri anak-anak saudara. Diberkatilah sekolah anak saudara, usaha pekerjaan, bisnis, bahkan sekolah anak saudara. Tuhan maunya berhasil, langkah-langkah disertai oleh Tuhan. Bahkan keluarga semua pun diberkati oleh Tuhan. Kiranya kasih daripada Bapa, anugerah Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan saudara. Mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara. Mari memasuki tahun 2021 dengan hati yang optimis, hati yang percaya bahwa ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah saudara dengar. Itu yang akan saudara alami, kebaikan, kemurahan, mujizat Tuhan menyertai saudara. Selamat tahun baru dan Tuhan Yesus memberkati.